bagian mananya pada saat kita akan belajar. Oke. Kemudian ini salah satu model ya, ini yang saya kembangkan waktu saya S3 kemarin begitu ya. Ini saya jelaskan secara rinci. Jadi nanti ada dua model yang akan kita bahas. Yang pertama adalah 3CM Learning, kemudian yang kedua adalah Problem Based Learning. Ya, kebetulan saya juga menulis tentang Problem Based Learning juga. Hari ini dua itu, minggu depan dua lagi, minggu depannya dua lagi. Rancangannya gitu, kalau nanti ada perubahan di jalan kita akan coba diskusikan. Oke, yang pertama adalah model 3CM Learning. Ya, 3CM itu kepanjangan dari Cool, Critical, Creative, dan Meaningful. Jadi konsep belajar 3CM Learning ini memang diadopsi dari beberapa model. Ya, Anda pasti pernah mendengar model Problem Based Learning ya, Problem Based Learning, pembelajaran yang berbasis masalah begitu. Kemudian Anda pernah belajar yang menyenangkan, misalkan pakem, ya, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian ada pembelajaran gasing, ya, gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi semua konsep itu mencoba untuk menawarkan bagaimana peserta didik ini bisa belajar secara baik dan menyenangkan. Tetapi waktu kemarin saya melakukan penelitian tentang kreativitas, ya, kreativitas atau kreatif, ternyata dari model-model yang ada itu belum mencoba mengkombinasikan. Nah, ini adalah ciri khasnya si 3CM Learning. Ya, satu yaitu menggabungkan kerja otak kiri dan otak kanan. Itu yang belum terjadi untuk model-model yang lain. Ada yang fokus mengolah untuk otak kirinya, berarti terkait dengan logikanya. Ada juga yang hanya fokus kepada hal-hal yang menyenangkan saja, menyenangkan tetapi tidak balance antara otak kiri dan otak kanannya. Nah, misalkan seperti gasing itu memang menyenangkan begitu ya, menyenangkan. Kemudian mengolah logikanya juga ya, tetapi tidak selalu menuntut tentang produk kreatif ya, produk kreatif yang bisa dihasilkan oleh peserta didik begitu. Dan juga tidak selalu menekankan bagaimana pembelajaran itu menjadi sesuatu yang bermakna. Karena dia mampu menghasilkan sesuatu, berproses dalam sebuah aktivitas sehingga dia mampu berimajinasi, mempunyai inisiatif untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itulah 3CM Learning, menggabungkan bagaimana kerja otak kiri yang pusatnya logika dan otak kanan yang pusatnya kreativitas. Dimulai dengan menyajikan kejadian atau masalah kontekstual yang menyenangkan tetapi menantang. Nah, itulah cool-nya. Cool itu asik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu asik, asik krena. Asik, kritis, kreatif, dan bermakna. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu asik krena. Asik, kritis, kreatif, dan bermakna. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jadi 3CM ini. Cool, critical, kreatif, dan meaningful. Nah, itu yang diharapkan dan bisa dicapai oleh peserta didik. Nah, setelah itu mereka diberi kesempatan. Masalah kritis itu, kemudian masalah kontekstual itu dikritisi oleh mereka. Kira-kira apa yang ada di situ ya? Kira-kira pemecahannya bagaimana ya? Nah, mereka mulai dilatih otak kirinya, mengkritisi, gitu ya, mencoba kenapa begini, kenapa begitu, jika ini bagaimana. Nah, itulah nanti sehingga dia memikirkan sesuatu dan mencoba untuk mencari solusinya. Kalau dia sudah ketemu solusinya, dicoba untuk kalau itu dinyatakan dalam sebuah produk, ya produk kreatif gitu, kira-kira apa yang bisa kau bikin dari apa yang sudah kamu pikirkan itu. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang terkait dengan apa yang sedang mereka pelajari itu. Oh, saya bisa bikin seperti ini. Nah, kemudian baru direfleksikan bersama. Direfleksikan pengambilan makna, kenapa yang dibuat ini, kenapa tidak membuat ini. Kalau ini dibuat seperti ini akan jadi seperti apa? Manfaatnya untuk kamu apa? Untuk orang lain apa? Nah, sehingga ada proses hierarki. Hierarki itu adalah urut-urutan yang disiapkan betul. Jadi tidak boleh ada satu yang hilang. Itu ada hierarki yang harus dipenuhi dan itu berjenjang gitu. Senang dulu belajar itu. Senang, kritis, ya, senang, menantang gitu ya, senang tapi menantang, kemudian mencoba untuk diajak untuk mengkritisi. Nah, setelah mengkritisi cari dong solusinya apa. Nah, kalau seperti itu, berarti kita sudah belajar apa ini? Ada enggak sesuatu yang kita coba buat? Berarti
berarti mulai berpikir kreatif, otak kanannya. Nah, otak kanannya meaningful-nya adalah mencoba untuk memberikan makna tadi dari produk yang dihasilkan dia, dari pemikiran otak kirinya, produk kreatif yang dihasilkan otak kanannya, dan dia mampu menjelaskan itu dan mampu mengambil makna dari situ sehingga ada manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itulah 3CM learning atau model 3CM learning. Nah, nanti kita akan kasih contoh penerapannya. Oke, nah sintaknya tadi sudah ya, sintaknya sudah kita lihat sama-sama. Nah, ini akan saya tambahkan sedikit. Jadi 3CM itu memang mengacu kepada bagaimana kedua bagian otak kita itu betul-betul terfasilitasi dengan baik. Ya, karena kecenderungannya matematika itu hanya bicara tentang otak kirinya, tidak melakukan analisis, gitu ya, logikanya, ya, kemudian menyusun sesuatu, kemudian mengorganisasikan supaya kita bisa melakukan evaluasi terhadap sesuatu begitu. Nah, kalau ini terus yang dibuat, maka ini memang jadi orang-orang yang sangat kritis begitu. Kritis, nah akhirnya tidak ada media untuk menampung kekritisan itu, ya kadang-kadang jadi lepas begitu. Maka mereka perlu disentuh otak kanannya. Ini otak kanan itu adalah pusat imajinasi, intuisi, ya, bagaimana menggambarkan tentang sesuatu, ya, figur, ya. Kemudian pusat kreatif juga di sana. Jadi kalau ini digabungkan, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan juga kreatif. Orang-orang yang kreatif itu biasanya juga logis dan kritis juga. Ini kenapa 3CM dimunculkan, karena mampu menyentuh dari dua bagian otak ini. Begitu. Oke, terus kalau tadi dilihat dari sintaknya begitu ya, kalau dilihat dari sintaknya, maka bisa diterjemahkan seperti ini. Dari 4 komponen yang ada, ya, dari 4 komponen yang ada, C yang pertama tadi cool atau asik ya, kemudian yang kedua adalah critical, kritis gitu, yang ketiga adalah kreatif, yang keempat adalah bermakna atau meaningful begitu. Nah, ini diterjemahkan dalam 7 urutan belajar, ya, 7 urutan belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, di cool ini ada 2 bagian. Jadi harus mampu memberikan motivasi yang menantang nanti, ya, harus memberikan motivasi yang menantang, dan juga disitulah nanti pemberian masalah kontekstual, ya. Mahasiswa dibuat senang, termotivasi dengan cara menyajikan kejadian atau masalah kontekstual, sehingga kalau ini siswa ya diganti siswa gitu ya, atau ini mahasiswa ya mahasiswa, siap dan senang belajar. Tertantang, dia enggak terasa begitu sedang mendapatkan tantangan untuk ke sana. Nah, kondisi ini menjadi modal awal supaya mahasiswa atau siswa itu mengkritisi masalah yang kita berikan. Oke, kemudian di bagian yang kedua, kritik, ya, kritis atau critical itu juga ada 2 bagian. Yang pertama mengkritisi masalah dari yang pertama tadi ini, ya. Kemudian mencoba untuk memberikan solusi masalahnya. Apa tuh masalahnya sebenarnya? Solusinya gimana ya? Nah, jadi setelah mereka nyaman, bertantang tadi, mereka diajak untuk mengkritisi masalah kontekstual yang diberikan untuk menentukan solusi masalahnya. Baru setelah mereka menentukan solusi masalahnya, so kita bisa bikin apa sekarang? Yuk kita buat apa yuk dari apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, mereka memikirkan produk kreatifnya. Saya mau membuat ini. Nah, itu untuk mengolah otak kanannya tadi. Ya. Sesudah mereka mampu menentukan solusi masalah, mereka diajak untuk membuat produk kreatif yang bisa dihasilkan sebagai implementasi dari konsep yang sudah dipelajari begitu. Nah, ini yang dilakukan di 3CM pada saat bagian kreatif gitu. Bagian meaningful-nya gimana? Bermaknanya. Nah, ini setelah mereka dapat produknya, nah, kemudian bersama-sama mereka diajak untuk mendiskusikan hasil yang didapatkan untuk memberi makna dari pembelajaran yang bukan menentukan implementasi konsep yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kenapa kamu membuat ini? Untuk apa? Manfaatnya apa? Mereka cerita, hubungannya apa dengan yang sudah kita pelajari? Mereka diarahkan ke sana. Ini Brownell masuk ke sana. Tentang meaningful, memberi makna dalam sebuah aktivitas belajar. Nah, itu tadi diterjemahkan dalam aktivitas yang nanti, nah ini
penting buat kita. Penting buat kita. Karena di dalam standar proses, ya, di dalam standar proses itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kegiatan awal, oke ya, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kegiatan awal itu apa? Ya, kegiatan awal itu adalah kegiatan mempersiapkan, ya, kegiatan mempersiapkan peserta didik atau lingkungan belajar agar siap belajar dan siap digunakan untuk pembelajaran. Jadi adalah kegiatan awal, kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik untuk belajar. Itu namanya kegiatan awal. Jadi bisa persepsinya ditanya, sudah pernah belajar tentang ini, seperti yang saya lakukan di awal tadi, model apa? Kemudian dimotivasi, ya, kalau seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang harus kita siapkan? Nah, ini adalah kegiatan awal. Nah, kalau dilihat dari sini tadi, cool, yang menyenangkan tadi, memotivasi, memberikan masalah kontekstual, itu masuk di kegiatan awal. Karena masih mempersiapkan, memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan atau stimulus supaya mereka tertantang gitu. Mulai tertantang begitu. Nah, kemudian setelah mereka tertantang, mikir gitu ya, bingung, mencoba untuk mencari diskusi dengan temannya, maka masuk ke bagian critical ini. Menganalisis masalahnya, pemecahan masalahnya. Tadi masalahnya apa toh? Seperti ini. Jadi bisa jadi di masalah kontekstual ini mereka masih sendiri-sendiri begitu ya. Baru masuk ke critical ini mereka baru dibuat dalam bentuk kelompok. Mengkritisi tadi kok ada masalah begitu ya. Kira-kira apa yang bisa bisa diambil dari persoalan itu. Nah, kemudian nanti pemecahannya gimana? Dibicarakan dalam kelompoknya. Itu masuk kegiatan inti. Jadi sudah mulai pengumpulan data di sana. Kreatif ini juga masih masuk kegiatan inti. Karena setelah ada pemecahan ini, mereka akan mencoba bikin apa ya? Oh, kayaknya bagus sih bikin ini. Ya. Kemudian baru di bagian terakhir yang meaningful ini memang di bagian penutup. Ya, ada konfirmasi dan refleksinya. Apa yang mereka hasilkan? Kenapa begini? Nah, itu mencari makna itu berarti masuk kegiatan akhir. Kalau kegiatan inti itu adalah kegiatan untuk mencari, mengeksplorasi banyak sumber, ya, banyak cara, banyak metode untuk mendapatkan data-data itu, kemudian dielaborasikan, dihubungkan gitu ya, dikoneksikan satu dengan yang lain. Kalau begini kira-kira gimana? Nah, sehingga mereka mendapatkan sesuatu. Disitulah proses belajar yang paling menentukan seorang peserta didik ini akan mendapatkan pengalaman yang baru begitu. Nah, di situ. Nah, kemudian baru yang terakhir tadi penutupnya pasti membuat keputusan akhir, ya, kesimpulan, kemudian merefleksikan dan juga memberi makna, bahkan nanti menentukan untuk tindak lanjutnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi ada juga yang mengatakan semua sintak masuk di kegiatan inti. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Lihat definisinya di sini. Lihat definisinya. Oh, kalau mereka masih menyiapkan, berarti masih kegiatan awal. Tapi kalau sudah pencarian data, mengeksplorasi begitu, ya sudah masuk kegiatan inti. Mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Kalau sudah mencoba untuk merefleksikan begitu ya, dapat apa, ya itu sudah mulai kegiatan penutup, sudah cooling down untuk pengambilan keputusan untuk mencari makna dari pembelajaran. Ini contoh untuk yang 3CM learning. Nah, sehingga kalau dipetakan tadi seperti ini, ya, modelnya jadi seperti ini. Oke, itu yang 3CM. Oke, sekarang contohnya, ya, contohnya. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa penerapan dari 3CM ini. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh aktivitas yang pertama. Ini motivasi dan masalah kontekstual. Ini berarti yang cool-nya. Oke, ini sering terjadi di kalangan guru di sekolah dasar. Ini ada seorang guru gitu ya ngomong, persegi itu merupakan persegi panjang dan merupakan jajar genjang. Menurut Anda gimana kira-kira? Persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Menurut Anda gimana? Karena guru yang satu ngomong itu salah, Pak, gitu ya. Itu belum benar, Pak. Persegi adalah persegi panjang.
Kira-kira menurut Anda gimana kalau Anda menemukan sebuah percakapan di sini? Menurut Anda, pendapat Anda gimana? Persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Tapi di guru yang tadi jawab, oh itu salah. Kan seringkali kita mendapatkan pembelajaran tentang geometri bangun datar ya. Belajar jajar genjang dulu atau persegi dulu ya, atau bujur sangka. Persegi. Habis itu persegi panjang dan seterusnya, satu-satu yang dipelajari sehingga tidak tahu hubungan satu dengan yang lainnya. Dan ini ada satu konteks peristiwa seperti ini. Ini untuk kelas tinggi biasanya, kalau kelas rendah belum sampai ke sini. Oke, menurut Anda gimana? Dari dua percakapan ini, dari dua orang guru ini yang mempercakapkan tentang satu persoalan. Menurut Anda gimana? Karena ini digunakan untuk belajar mahasiswa. Gimana menurut Anda? Iya. Menurut saya konsepnya memang salah, Pak. Karena persegi itu bentuknya kotak, persegi panjang itu kan panjang. Berarti salah ya? Salah. Ya, ini menurut siapa tadi? Iya. Menurut Bella ya. Menurut Bella ini salah memang gitu ya. Persegi itu kotak, Pak. Persegi panjang itu kotak enggak? Persegi panjang kotak enggak? Halo, Bella. Iya. Kalau persegi panjang dia kotak atau enggak? Tapi panjang, Pak, bentuknya. Ya kan, menarik itu. Jadi kotak tapi panjang, Pak. Kalau jajar genjang kotak atau bukan? Bukan. Kotak, bukan kotak ya. Definisi kotak itu apa tuh? Kalau saya punya kotak, tapi kebetulan kok kotaknya miring, kita ngomong kotak enggak gitu. Kalau miring ya bukan kotak, Pak. Kalau miring berarti bukan kotak gitu ya. Jadi kotak itu harus lurus begitu ya. Ini definisinya Bella begitu ya. Ini sering terjadi begitu ya, perdebatan yang seperti ini. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan begitu. Nah, sehingga yuk sekarang baru dibuatlah kelompok gitu. Nah, ini adalah mulai dari motivasi dan masalah kontekstual. Nanti jawaban kelompok itu jawaban dari masing-masing siswa itu pasti variatif gitu. Atau mahasiswa itu variatif. Ini tadi diwakili oleh Bella begitu ya, mengatakan enggak Pak, ini kalau persegi kan kotak Pak. Kalau persegi panjang itu kan kotak tapi panjang. Kalau jajar genjang itu kan miring Pak, bukan kotak gitu ya. Oke, karena membuat definisi tentang kotak harus lurus, yang tidak lurus berarti bukan kotak gitu ya. Oke. Sekarang ini dibentuk dalam satu kelompok. Tadi kan sudah jawaban masing-masing sudah ada tuh, ya kan? Masing-masing sudah punya pendapatnya masing-masing. Bella punya pendapat, kemudian Vetilis punya pendapat, kemudian si Indra juga punya pendapat, yang lainnya punya pendapat, kemudian ketemu begitu kan, yang ngobrol gitu. Terus gimana dong? Nah, mereka menuliskan semua di sini begitu, ya. Ya, mereka menuliskan semua di sini kira-kira apa menurut mereka jawabannya begitu. Ya, mereka terserah untuk menentukan jawaban menurut kesepakatan di kelompoknya mereka. Nah, itu pasti lama begitu ya. Lama dan pasti belum ada kesepakatan. Oke. Nah, gurunya harus mulai kontrol. Ini namanya prinsip reaksinya. Kalau tadi sudah ada prinsip sosialnya, harus ada kelompok diskusi, gurunya mulai masuk ke sana, pengajar mulai masuk. Kalau sudah diskusinya terlalu panjang, oke, dituliskan dulu yang ada. Nanti kita akan lihat, karena kita masih melakukan aktivitas berikutnya untuk menjawab dan mencari solusinya. Oke, nah baru mereka diajak untuk ngobrol di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu silahkan cermati gambar yang ada di sini. Nah, ini sudah mulai mengumpulkan data, mencari solusinya begitu. Dan itu difasilitasi. Nah, menurut Anda, kalau di sini ya, menurut Anda, bangun datar segi 4 apa saja yang ada di dalam cover buku ini? Dan berapa jumlahnya? Yuk, silahkan. Bebas. Oke, silahkan. Yang A dulu. A dulu.
Kira-kira seperti apa? Ini sudah mulai mengkritisi tadi kan sudah ya. Ini sudah mencoba untuk mencari solusinya, mencari data dulu, mengeksplorasi. Yuk, menurut Anda, ini ada berapa bangun datar segi 4 yang ada di dalam cover buku ini? Silahkan. Silahkan. Yuk, siapa yang menjawab? Halo? Di manakah ini? Ini banyak sekali loh, 42 orang loh. Yuk, please, yuk. Akil, suaramu belum terlihat, Gil. Yang punya kopi silahkan diminum dulu. Ya, yang punya teh diminum dulu. Yang nggak punya, membayangkan saja ya. Oke, atau segera dibuat supaya santai. Halo, silahkan. Gimana? Segitiga sama persegi panjang, Pak. Segitiga sama persegi panjang. Oke, segitiganya ini ya. Betul kah? Ini sama persegi panjangnya yang mana, Bella? Bentar, Pak. Bentar. Yang lain, ayo, yang lain juga boleh menjawab. Ini 42 orang ya. Ayo, silahkan. Yang warna hijau itu? Yang warna hijau, jadi yang ini. Yang atasnya. Iya. Yang atasnya ini yang kotak panjang ini ya, karena kamu bilang persegi panjang tuh kotak tapi panjang, Pak. Oke. Ada yang lain tidak? Halo? Bella sudah menemukan 2, segitiga sama persegi panjang. Segitiganya yang ini tadi. Ya, sama persegi panjangnya yang kotak. Ini di sini ya, hijau agak biruan ya. Oke. Enggak apa-apa, hijau juga enggak masalah. Oke. Yang lain gimana? Nah, ini gimana ini? Yang lain kok sepi-sepi saja ini. Akil ini biasanya ada trapesium, Mbak. Ada trapesium. Ya, trapesiumnya mana, Gil? Yang hitam sebelahnya segitiga. Sebelahnya segitiga ini ya? Iya, iya. Jadi hitam ini dah. Kalau kita lihat di sini, Iya. ini, oke. Ini ke sana, ini ke sana ya. Terusan ke sini, Iya, Pak. dan ke sini ini trapesium ya. Iya, Oke. Pak. Ada trapesium, ada apa lagi? Jajar genjang, Pak. Jajar genjang. Yuk, jajar genjangnya mana? Segitiga perpaduan segitiga hitam dan segitiga. Oke. Segitiga hitam dengan segitiga yang putih ini ya. Hitam dan putih. Ya. Jadi jajar genjang dia. Ada persegi panjang juga, gabungan dari yang ini, hitam dengan yang putih ini di sini. Ini juga persegi panjang. Ini ke sana persegi panjang enggak ini yang panjang ke sini? Iya, Pak. Persegi panjang. Ini ke sana persegi panjang bukan? Iya, Pak. Persegi panjang juga. Ya, ternyata banyak sekali yang ada di sini. Ada segitiga. Kalau ini kan tadi mintanya segi 4 ya. Jadi segitiganya kita simpan aja begitu ya. Jadi ada persegi panjang, ada jajar genjang juga ini, jajar genjang juga jajar genjang sini. Trapesiumnya bisa yang hitam saja, bisa juga yang perpaduan dari 3 ini. Putih, hitam, putih. Ini juga trapesium. Ini putih, hitam, putih, ini juga trapesium. Hitam, putih, hitam, ini juga trapesium. Nah, ternyata banyak sekali yang ada di sini. Nah, baru nanti diminta gambarkan di sini yang didapatkan. Gambarkan di sini. Ya, gambarnya mana, nama bangunnya apa, digambar semua. Jumlahnya berapa ditulis di sini. Nah, ini mulai dari mencari data untuk mencari solusinya. Oke, kumpulkan semua, sudah. Baru lanjut yang berikutnya. Ini masuk yang tadi sudah yang keempat ya. Jadi sudah mulai mengkritisi, menentukan solusinya dengan mencari data ini, sampai nanti dia dapatkan di sini. Yuk, sekarang mulai diberi tanda centang. Nama bangunnya tadi, tak tulis di sini ya. Ada persegi. Boleh ya, tulis ini ya. Persegi. Ada persegi. Persegi. Persegi panjang ya. Terus ada atau jajar genjang dulu. Jajar genjang ya. Jajar genjang. Terus ada trapesium. Oke.
Sekarang cek yang memiliki apa? Dua sisi sejajar. Yang mana? Persegi punya enggak? Punya. Punya. Persegi panjang? Punya. 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 Sejajar genjang? Punya, Pak. Punya juga. Ya. Punya. Punya ya? Ayo, sejajar genjang lah ya. Punya sisi sejajar enggak? Dua sisi Punya, sejajar enggak punya ya? Ini dengan ini, atas bawah ini toh? Dia Iya. sejajar. Punya. Karena dia tidak akan bertemu. Oke. Yang hanya memiliki satu. Ada enggak di sini? Ada enggak di sini tadi? Yang di gambar ini tadi ada enggak? Di sini. Belum ada ya? Oke. Kalau yang trapesium memiliki berapa sisi sejajar? Dua, Pak. Dua sisi sejajar. Trapesium loh. Oh, atas. Satu atau dua? Satu. Satu. Ya, karena yang pasangan satunya bukan sejajar ya. Hanya Iya. punya. Iya, satu. Oke, berarti kita sudah mendapatkan ini dari gambar tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berdasarkan data yang sudah Anda dapatkan, nah ini mulai mengkerucut ke sana. Cek kembali. Ya, cek kembali. Apakah masih ada bangun datar segi 4 yang lain yang belum masuk ke cover buku itu? Jika ada, bangun datar apa saja? Dan masukkan ke sini. Apa saja kira-kira yang belum masuk ke sana menurut Anda? Apa yang belum ada? Satu. Belah ketupat. Belah ketupat. Oke, satu. Belah ketupat. Apa lagi? Layang-layang. Layang-layang. Oke, apa lagi? Lingkaran. Lingkaran, Pak. Lingkaran segi 4. Enggak. Kayaknya agak miring kita ya. Masih ada yang lain? Halo? Udah, Pak. Udah ya? Oke, sepakat kita udah. Masih ada 2 di sana. Kemudian kita coba untuk masukkan kembali. Yang ini kita copy di sini. Tadi kan sudah ada kan ya? Oke. Kita copy ke sini. Oke. Tung. Ya, kita punya layang sama belah ketupat. Oke. Yo. Oke. Sekarang pertanyaan saya, layang-layang masuk di mana? Punya sisi sejajar atau enggak layang-layang? Punya. Layang-layang sisi sejajarnya di mana? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Layang-layang loh ya, bentuknya layang-layang seperti apa? Yuk. Halo. Apakah layang-layang punya? Halo. Kita lihat ya. Layang-layangnya ada sisi sejajar katanya. Kita lihat. Ya, di mana sisi sejajarnya? 1, di 2, 3. Mana pasangan sejajar? Ada enggak berarti? Tidak. Tidak ada. Berarti dia tidak punya. Berarti dia ada di sini. Oke. Belah ketupat? Yo, belah ketupat gambarnya seperti apa? Dia punya sisi sejajar atau tidak? Tidak, Pak. Yakin? Tidak? Enggak, Pak. Yakin? Digambar dulu. Yuk, digambar dulu. Belah ketupat. Coba digambar dulu di kertasnya masing-masing. Punya, Pak. Punya berapa? Punya, Pak. Dua. Dua. Hati-hati. Dia memiliki 2 sisi sejajar. Ya, kalau Anda gambarnya benar, dia punya. Nah, pertanyaan berikut. Nah, sekarang kan baru merumuskan kan ya? Baru merumuskan berdasarkan hasil pengamatan ini,
Berarti pernyataan di atas tadi gimana? Berarti kalau seperti ini, ya seperti ini berarti persegi, ya persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, itu satu keluarga atau bukan? Satu keluarga, Pak. Ya, Keluarga, Pak. satu keluarga, yaitu memiliki dua pasang sisi sejajar. Jajar. Oke. Terus trapesium dan layang-layang dia membentuk kelompok sendiri. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa keluarga dari segi 4 itu ada paling tidak ini memiliki dua sisi sejajar, dua pasang ya, satu pasang dan tidak memiliki. Itulah keluarga segi 4. Yang ada di sini dibagi menjadi 3, ditambah lagi nanti segi 4 yang sembarang. Jadi ada 4 keluarga besar. Ya, keluarga besar yaitu keluarga yang memiliki dua pasang sisi sejajar, memiliki satu pasang sisi sejajar dan tidak memiliki. Ya, tidak memiliki nanti salah satunya adalah yang segi 4 sembarang. Berarti kalau seperti ini ya, semua yang ada di sini itu berarti satu keluarga. Berarti tadi gimana? Yang di sana? Yang di sana tadi gimana kira-kira? Yuk. Nah, ini mulai konfirmasi kan, pemecahan masalah dulu ya. Berarti yang di sini kira-kira gimana? Pernyataan mana yang benar berarti? Yang satu atau yang dua? Satu, Pak. Yang satu. Satu. Nah, yang satu yang benar. Satu, Pak. Nah, ini ternyata oke. Sekilas ya, sekilas seakan-akan yang sini benar begitu ya. Tapi sekarang harus betul-betul diyakini begitu ya. Persegi, apakah dia persegi panjang? Iya. Iya, tapi dia istimewa. Iya. Cirinya apa? Memiliki dua pasang sisi sejajar. Oke, dapat kan ya? Sudutnya 4, masing-masing 90. Cocok kan? Masuk ya? Tapi yang membedakan apa? Keempat sisinya sama. Jadi persegi adalah persegi panjang yang istimewa. Yaitu persegi panjang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, inilah yang sering kali kita tidak belajar secara holistik. Karena kita pelajari selama ini adalah parsial, satu-satu gitu. Tidak pernah dicari hubungan dari masing-masing. Nah, ini kemarin teorinya siapa ini? Tentang geometri ini. Halo, teorinya siapa? Teorinya siapa kemarin? Halo, yang membahas tentang geometri kemarin siapa? Halo. Van Hill. Van Hill. Nah, ini kalau yang ini sudah mencari hubungan itu berarti masuk ke level yang mana ini berarti? Halo, Van Hill, gimana Van Hill? Ayo, Van Hill gimana? Van Hill. Masuk lupa dah Van Hill. Piye Van Hill? Ayo Van Hill lupa masuk. Ini berarti sudah masuk fase yang mana? Sudah masuk ke bagian yang mana? Atau level yang mana? Sudah mencari hubungan? Pinter banget. Sudah mulai pengurutan. Karena sudah mencari hubungan antar bangun. Dan persegi ini juga merupakan jajar genjang. Ya, karena persegi juga memenuhi tadi. Memenuhi dua pasang sisi sejajar. Kalau dia jajar genjang yang istimewanya apa? Ada dua yang istimewa. Kalau dia jajar genjang. Persegi adalah jajar genjang, tapi dia jajar genjang yang istimewa. Istimewanya apa? Kalau jajar genjang itu kan dua pasang sisi sejajar. Sudutnya bagaimana? Sudut yang berhadapan. Nah, ini saya gambar aja sebentar supaya kita tahu persis gitu ya. Kita punya. Nah, ini perseginya. Sorry. Persegi. Aduh, macam sedikit nggak apa-apa ya. Nah, ini yang jajar genjang.
juga 90. Ini sama. Ini sama. Oke ya. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Nah, ini sudutnya. Ini dengan ini sama dengan ini ya. Oke, terus ini juga sama dengan yang di sini. Ujung yang berhadapan sama. Oke. Jadi persegi itu juga merupakan jajar genjang, tapi jajar genjang yang istimewa. Sifat yang pertama kan dipenuhi ya. Dua pasang sisi jajar sama. Ini juga memiliki dua pasang. Yang atas dengan yang bawah ini, yang samping dengan yang samping. Dua sisi jajar. Sudut yang berhadapan sama enggak persegi? Sama. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini juga sama. Istimewanya apa persegi ini? Kalau dia dikatakan sebagai jajar genjang, istimewanya apa? Lalu memiliki dua keistimewaan sebagai jajar genjang. Keempat sudutnya sama-sama 90 derajat, Pak. Mantap, ya, mantap. Keempat sudutnya 90. Istimewa yang kedua apa? Istimewa yang kedua apa? Nah, ini tak gambar persegi panjang. Sama, Pak. Ah, itu. Ya. Kalau dia disebut jajar genjang, dia punya dua keistimewaan. Tapi kalau dia disebut sebagai persegi panjang, dia hanya punya satu istimewanya, yaitu keempat sisinya sama. Karena ini keempat sisinya untuk persegi panjang juga 90, memiliki dua pasang sisi jajar juga sama. Tapi persegi panjang yang biasa, dia keempat sisinya tidak sama. Tapi kalau persegi keempat sisinya sama. Nah, dari sini mereka akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Begitu. Berarti tadi ada keluarga bangun datar segi 4 yang dibagi menjadi 3 keluarga besar tadi ya. Yang memiliki 2 pasang, memiliki 1 pasang, dan tidak memiliki sisi sejajar. Oh, berarti ini masuk sama-sama yang memiliki 2 pasang. Oh, berarti persegi ini juga masuk ke dalam jajar genjang. Masuk juga dalam keluarganya persegi. Nah, sehingga nanti bisa dibuat diagram Venn-nya. Ini saya yakin kemarin waktu belajar konsep dasar harusnya dapat. Ya, harusnya dapat bahwa ada himpunan ya. Kalau dibuat diagram Venn itu kan bisa ya. Kalau dibuat dalam diagram Venn nanti bisa dibuat seperti ini. Nah, ini nanti refleksinya akan ada di sini. Kalau dibuat dalam diagram Venn atau ini aja gampang diagram Venn-nya di sini. Nah, nanti akan ada keluarga ya. Kalau digambar seperti ini A gitu ya. Oke. A itu jajar genjang. Berarti persegi ada di mana? Atau persegi panjang ada di mana dulu? Di dalam A ini atau di luar? Di luar, Pak. Di luar? Di luar. Oh, pernah belajar himpunan? Persegi kan bagian dari persegi panjang. Persegi panjang juga bagian dari jajar genjang. Dan persegi juga bagian dari jajar genjang. Berarti ada di mana perseginya? Di dalam, Pak. Di dalam. Dalam A, Pak. Di dalam A. Oke. Ini misalkan yang C ya. Oke, C-nya. Terus kecil banget ya. Bentar, besarkan sedikit. Mana ini? Hapus dulu dari sini ya. Oke, yuk. Jadi ini saya gambar dulu persegi di sini. Ya, ini yang C-nya. Terus persegi panjangnya ada di mana? Persegi panjangnya ada di mana? Di dalam juga atau di luar? Karena dia kan satu keluarga kan dengan jajar genjang ya, karena 2 pasang ya. Oke. Persegi panjangnya juga ada di dalam sini gitu. Nah, ini persegi panjangnya yang kita kasih lambang B. Nah, persegi itu merupakan bagian persegi panjang dan juga merupakan bagian dari jajar genjang. Dan persegi panjang juga bagian dari jajar genjang. Nanti mereka akan mampu seperti ini. Nah, ini yang disebut menggunakan model 3CM learning tadi. Jadi setelah mereka menyelesaikan masalah, mereka diminta untuk membuat produk kreatif. Nah, ini dasar ini setiap kelompok membuat rumusan kesimpulan. Oh, ini ada yang terputus sepertinya. Ya, karena nanti ada bagian yang mereka harus membuat.
gitu ya. Ada bagian yang mereka harus membuat produk kreatifnya, ada bagian yang berikutnya. Terus mereka membuat terserah. Yang kemarin itu ada yang membuat rumah-rumahan, ada yang bikin mobil-mobilan, tapi disusun dari bangun datar tadi yang didapatkan tadi. Lalu direfleksikan, terus manfaatnya apa? Kok kamu bikin proyek itu, bikin produk itu, dibicarakan bersama. Nah, ini adalah contoh yang 3CM learning tadi. Jadi ada urutan yang dilakukan yang mengantarkan mereka bisa belajar dengan menyenangkan tetapi juga menantang begitu ya, seperti yang ada di sini tadi ini. Ya, ini semua masuk dalam pembelajaran tadi. Jadi langkah-langkahnya ada semua di sana. Sehingga nanti RPP-nya juga arahnya juga akan ke sana begitu. Nah, sehingga semua aktivitas, nah kalau kita lihat RPP-nya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau saya pakai untuk yang mahasiswa gitu ya. Nah, jadi nanti sama seperti yang ada di aktivitas lembar kerja tadi. Ini, jadi aktivitasnya mulai dari sini ini. Nah, dosen mengawali dengan ini memang senang motivasi. Tadi ada masalah tentang 2 guru tadi ya. Kemudian ada lembar kerja yang dilakukan, masalah kemudian didiskusikan begitu. Kegiatan intinya adalah menyajikan ini. Tadi sudah ya. Kemudian ada lembar kerja yang tadi ditunjukkan tadi. Nah, ini adalah rancangan pembelajaran yang nanti akan digunakan jika akan menggunakan 3CM tadi. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Ini tadi masalah kontekstualnya tadi kan berarti yang full-nya tadi ya. Masalah kontekstual sudah, dan kegiatan intinya sudah mulai mengkritisi, mengumpulkan data tadi ya. Ada lembar kerja ya, satu yang tadi gambar tadi toh, mengidentifikasi cover tadi, terus digambar, kemudian mengidentifikasi, mengelompokkan, terus ini. Nah, ini sesudah mahasiswa menentukan solusi masalah, mereka diajak untuk memikirkan produk kreatif sebagai implementasi masalah dan konsep yang dipelajari dalam bentuk miniatur rumah, robot, atau yang lainnya. Nah, jadi mereka membuat itu. Nah, kemudian dikirimkan ke fasilitas yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, setiap kelompok diminta untuk melakukan komunikasi dapat dengan media animasi ya, grup dan seterusnya. Ini yang dilakukan. Kegiatan akhirnya tadi sudah membuat refleksi tadi. Nah, ini setelah dipetakan mereka setelah dipetakan kemudian dicoba untuk dirancang dalam sebuah rancangan pembelajaran seperti ini. Nah, ini 3CM. Sahabat kreatif, apakah Anda mendapatkan manfaat dari video ini? Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa memberikan like, komen untuk kemajuan channel ini, sehingga kami lebih banyak memberikan hal-hal baru untuk Anda, dan pastinya untuk pendidikan kita, untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang kreatif untuk masa depan, sehingga peserta didik kita akhirnya akan menjadi pribadi yang kreatif dan akhirnya menjadi pribadi yang mandiri, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan keinginan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju akan bisa terwujud. Terima kasih sahabat kreatif untuk atensinya, sehingga channel ini menjadi semakin hari semakin baik dan semakin banyak informasi baru yang bisa kita berikan. Terima kasih, salam kreatif.